Tapi terlepas itu saya ngelihat ada satu perbedaan yang paling terasa dari Mas Alif dan banyak host lain itu critical thinking. Itu berpikir kritis yang di luar mainstream dan banyak orang itu. Itu melatihnya gimana gitu Mas? Itu aja. Itu ya itu kan jadi kalau kita ngelihat satu isu gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini benar atau enggak? Kira-kira yang disampaikan itu benar atau enggak? Kalau benar, apa faktor yang membenarkan? Kalau salah, apa faktor yang membuat itu salah? Halo, senang sekali hari ini saya bisa ketemu tokoh besar di dunia medsos. Bukan tokoh besar lah, enggak. Kan lebih baik dibilang gitu ya, memang tokoh besar. Siapalah saya dibanding Mas Alif ini kan, kayak gitu. Mas Alif ini salah satu idola saya ya. Waduh. Di dunia permedsosan. Bagaimana dia bisa mengubah dari sesuatu yang sifatnya tulisan sampai menjadi host seperti di era sekarang kan orang lebih cenderung ke video daripada ke narasi tulisan gitu. Jadi saya anggap ini kesempatan yang baik bagi kita untuk mengambil sedikit ilmu dari Mas Alif bagaimana memanfaatkan internet dengan bijak, dan saya kira keberhasilan dalam berinternet itu kedepannya juga akan menjadi keberhasilan kita dalam menghadapi perubahan teknologi, perubahan kehidupan yang semakin cepat dari hari ke hari. Mas Alif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini lagi ke Solo. Jadi nengokin teman-teman yang jadi host di Seaworld gitu. Tadi ketemu sama Mas Mamang, sama sama Mbak Widya, sama Pak Begawan. Iya, itu suhu-suhu juga itu di Solo. Jadi saya kebetulan ada acara. Terus sudahlah sekalian ketemu sama teman-teman yang ada di sini gitu. Karena ya saya pengen ketemu karena ini pertama kali baru ketemu. Sebelumnya cuma lewat WA aja. Iya. Itu luar biasa bagi saya, ya udah kenal Mas Alif dari cungkring sampai sekarang dan tidak cungkring. Kan dulu sempat cungkring juga kan. Oh, pernah ketemu kita? Pernah dong. Gimana ya tempat, ya pokoknya pernah lah di acara-acara apa gimana, biasa kan sama geng gitu kan, pernah kan. Saya ada fotonya loh Mas. Oh iya? Iya. Lupa saya. Tapi mungkin kita belum sempat ngobrol sampai dalam gini ya. Cuma gitu. Ketemu aja gitu ya? Iya. Tapi dari situ saya mau tanya aja kiatnya Mas. Saya tuh juga pengen loh jadi kayak Mas Alif. punya website itu kiatnya apa, bertahan di dunia internet yang jahanam ini. Ya kayak gitu, dari medsos yang platformnya tulisan sampai ke sekarang berhasil di YouTube. Ya kalau sekarang ya, kalau kita bicara YouTube aja, karena website itu ya sudah sejak tahun 2015 saya bikin. Kalau soal YouTube saya pikir memang gini, kadang orang tuh nanya gitu, bagaimana cara Mas Alif bikin video, bagaimana cara mengulik materi dan isu. Saya sudah jelaskan, bahkan sama teman-teman host di Solo, ke teman-teman 2045 TV dulu, saya udah jelasin tuh. Bahkan saya pernah take di Jakarta, itu take-nya itu bagaimana saya bikin video gitu. Jadi bagaimana saya bikin materi, bagaimana saya ngulang beberapa kalimat terus bikin video. Kan kadang bikin video sekali take gagal gitu, saya take lagi. Itu sudah pernah saya praktekin di Jakarta gitu. Tapi memang saya nggak tahu lah bagaimana setiap orang bikin video itu, aku nggak ngerti. Tapi saya sudah merasa memberikan contoh gitu. Tapi bahwa orang-orang nggak bisa ngikutin atau belum bisa seperti saya juga nggak ngerti gitu. Artian ada faktor-faktor tertentu yang memang susah untuk saya jelasin. Tapi semua hal yang saya tahu saya sudah jelaskan. Tapi memang menarik gitu, dimana banyak sebelum ini gitu ya, banyak orang tuh menganggap bahwa membuat Seaworld itu gampang, semua orang bisa bikin gitu dan sebagainya. Sampai ada yang pernah berpikir bahwa kalau saya bikin website baru atas nama website baru, nanti mau dikasih gaji puluhan juta sekian dan sebagainya, asal mau saya bikin website atas nama nama yang sesuai dengan orang punya kepentingan itu gitu ya. Tapi saya bilang begini, bahwa
saya suka dibayar mahal gitu. Yeah. Siapa yang nggak mau dibayar misalkan 40-30 juta untuk ngurusi satu website? Pasti suka. Saya mau gitu. Yeah. Saya butuh uang, iya. Tapi ada beban kalau saya nggak berhasil. Yeah. Karena orang berekspektasi kalau saya bikin website akan sama suksesnya seperti Siwot. Sementara kalau saya disuruh mengulang, ada waktu kayak Doraemon gitu ya, mengulang waktu, terus kemudian kembali ke masa lalu dan mengulang cara yang sama untuk bikin Siwot, saya sendiri nggak yakin bahwa itu akan bisa seperti sekarang. Jadi memang ada momennya ya? Saya nggak tahu, itu ada hal-hal yang saya nggak bisa jelasin, dan begitu aja terjadi gitu. Iya. Siwot itu begitu aja terjadi. Tapi terlepas itu saya ngelihat ada satu perbedaan yang paling terasa dari Mas Alif dan banyak host lain, itu critical thinking. Itu berpikir kritis yang di luar mainstream dan banyak orang itu. Itu melatihnya gimana gitu Mas? Itu aja. Ya itu kan jadi kalau kita ngelihat satu isu gitu ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ini benar atau enggak? Kira-kira yang disampaikan itu benar atau enggak? Kalau benar, apa faktor yang membenarkan? Kalau salah, apa faktor yang membuat itu salah? Saya selalu melihat dari sisi yang seperti itu. Karena saya dulu saya dulu kuliah di IT gitu. Jadi ada, ya saya ngikutin dualitas pertama ya. Jadi kalau dalam programming itu ya, jadi ada if else gitu. Jadi kalau tidak terjadi, iya, tahu juga ya. Jadi kalau tidak terjadi ini berarti ini. Kalau tidak dua-duanya berarti looping ke atas ganti pertanyaan baru kan gitu. Saya selalu mencari alasan-alasan itu. Dan di luar itu saya kira wawasan ya, mungkin itu memang. Saya nggak tahu ya. Kalau critical thinking saya pikir sama sih semua orang. Cuma memang tidak semua orang berani untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Kadang karena pemikiran-pemikirannya melawan arus, seolah-olah nggak biasa misalkan, atau itu nanti nggak disetujui sama banyak orang misalkan. Nggak semua orang berani untuk melawan arus itu, dan saya merasa saya bebas aja dalam komentar gitu. Kalau menurut saya bukan soal critical thinking ya. Kalau dalam pandangan saya pribadi gitu ya, saya melihat bahwa saya bisa mengajak orang mau untuk bikin konten dan berani untuk melakukan. Seperti Mbak Vika misalkan berani untuk bikin konten dengan saya terus. Tapi Mbak Vika kan sebelumnya sudah pernah bikin konten di tempat lain gitu ya. Iya, tapi tidak sukses, tidak konsisten. Tapi kalau saya lihat di teman-teman Solo kan, ketika saya dihubungi gitu ya, boleh nggak Mas kita ikutan bikin? Oh boleh, saya bilang. Jadi saya kasih arahan gimana cara bikin yang baik dan benar gitu ya. Terus kemudian kan sekarang ada Pak Begawan yang secara view tuh bagus gitu ya. Ada Pak Beni yang kadang-kadang juga bagus secara view gitu. Jadi saya merasa, kalau saya pribadi itu merasa bisa mengajak orang mau untuk bikin, dan ternyata beberapa kali berhasil gitu. Itu. Sama seperti Siwot misalkan. Itu kan ada banyak penulis gitu. Bagaimana seorang saya bisa menarik orang untuk menulis di Siwot? Padahal saya kan bukan tokoh, bukan anak partai politik gitu kan, bukan anak pejabat atau apapun. Saya memang orang desa yang memang cuma nulis saja gitu. Nah jadi itu yang luar biasa menurut saya. Itu bukan luar biasa. Jadi ada unsur-unsur yang saya nggak bisa jelasin. Kenapa orang bisa mau nulis di Siwot gitu ya? Dan sampai sekarang oke-oke aja gitu. Ya kalau saya yang orang luar melihatnya lebih karena kita merasa welcome dengan Siwot dan seperti inspirasi kan, siapa tahu nanti bisa seperti Mas Alif gitu loh. Mungkin ya. Tapi kan gini, kalau soal itu kan sebenarnya banyak channel lah. Banyak channel lah yang lebih bagus dari Siwot tuh banyak. Anggap aja mungkin Siwot lebih demokratis. Lebih demokratis ya. Mas Alif, terima kasih banget ini karena waktu terbatas. Semua dibagi-bagi dan kalau saya terus-terusin wawancaranya, saya takut saya semakin kagum, semakin semakin excited lah. Saya kira ya Mas Alif juga sibuk. Terima kasih sekali buat waktunya dan terima kasih udah datang ke Solo. Oh ya nanti ya ini kan jelang kampanye harus sering-sering ke Solo lah. Iya. Kapan-kapan siapa tahu saya main ke Madura deh. Siap. Pengen makan apa tuh yang dari kacang hijau itu loh. Kayaknya saya harus pakai kacang hijau itu enak banget kayaknya. Sup kacang hijau. Iya. Makasih ya Mas Alif sekali lagi. Makasih. Sampai ketemu lagi.